Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini saya bakal ngebawain alur cerita film yang cukup menegangkan, bergenre trailer dan dirilis tahun 2020 silam, berjudul Horizon Line. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang terjebak di dalam pesawat tanpa pilot. Mereka harus mencari cara untuk tetap bertahan dan bagaimana caranya menerbangkan pesawat yang mereka tumpangi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja masuk ke videonya. Tia dan Galuh adalah sepasang kekasih. Mereka sedang berlibur di sebuah pulau bernama Mauritius. Mereka duduk di sebuah kafe sambil menikmati suasana di sana. Hari itu hari terakhir Tia di pulau tersebut. Tia akan kembali ke London untuk bekerja. Sebagai kekasihnya, Galuh ingin mengantarkan Tia ke bandara, tapi Tia melarangnya karena Tia nggak suka dengan kata perpisahan. Kemudian Galuh izin ke kamar mandi kepada Tia. Dan di saat itulah Tia dengan berat hati pergi meninggalkan Galuh diam-diam. Ketika Galuh kembali, ia tidak menemukan Tia. Tia pergi tanpa berpamitan dan itu membuat Galuh sangat terluka. 1 tahun kemudian di kota London, Tia menghubungi temannya bernama Tiwi yang akan segera menikah. Acara pernikahannya digelar di Pulau Mauritius dan Tia akan kembali ke pulau di mana ia pergi meninggalkan Galuh. Setibanya di Pulau Mauritius, Tia mampir sebentar ke tempat temannya yang bernama Mulki untuk mengambil beberapa botol minuman yang akan digunakan nanti di acara pernikahan Tiwi. Setelah itu, Tia segera bertemu dengan Tiwi. Seperti biasa, kalau perempuan-perempuan udah pada ketemu, pasti ngejulit dan ngegibah. Kemudian dari kejauhan gak sengaja Tia melihat Galuh sambil ia mengintip-ngintip. Ternyata Galuh juga berada di tempat yang sama dengannya. Tia sedikit kaget kenapa Galuh ada di tempat yang sama dengannya. Tiwi lalu mengatakan jika Galuh mempunyai sekolah menyelam di dekat tempatnya. Malam harinya, Tia yang berada di pesta acaranya Tiwi melihat Galuh juga berada di sana bersama teman-temannya. Tia memberanikan diri untuk menyapa Galuh duluan. Ia menghampiri Galuh dan menanyakan kabarnya. Tentu saja Galuh bersikap dingin menanggapi Tia. Galuh masih kecewa atas kejadian 1 tahun yang lalu. Tapi Tia nggak nyerah begitu saja atas sikap Galuh. Ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf atas sikapnya. Dan lama-kelamaan Galuh pun luluh juga. Mereka berdua berbaikan dan saling bercanda lagi. Seperti biasa, kalau udah baikan pasti ada adegan mantap-mantapan. Keesokan paginya, Sarah bangun terlambat. Ia pun tertinggal kapal yang akan menuju tempat acara pernikahan Tiwi. Dengan segera, Sarah mencari alternatif lain agar bisa berangkat dan menghadiri acara pernikahan Tiwi. Ia pun menghubungi temannya yang bernama Gaus. Gaus juga akan pergi ke pernikahan Tiwi menggunakan pesawat pribadi. Tia menumpang berangkat bersama Gaus menggunakan pesawat pribadinya. Nggak lupa Tia membawa beberapa botol minuman yang kemarin ia ambil di Mulki. Tia tiba di tempat Gaus dan melihat kondisi Gaus yang sedikit kurang baik, tapi Gaus berkata tidak menjadi masalah. Tanpa sepengetahuan Tia, ternyata Galuh juga ikut menumpang pergi ke pernikahan Tiwi bersama Gaus. Tia sempat kaget karena tadi ia sempat pergi meninggalkan Galuh diam-diam lagi. Mereka bertiga pun berangkat menggunakan pesawat pribadi Gaus. Setelah lepas landas, di dalam pesawat Tia berbincang-bincang dengan Gaus. Gaus pun menyuruh Tia untuk duduk di depan bersamanya menjadi co-pilot. Karena sebelumnya Tia ternyata pernah menerbangkan pesawat bersama Gaus. Ia pun menemani Gaus di depan. Mereka berdua berbincang-bincang sambil sesekali Gaus mengingatkan kembali tentang fungsi-fungsi tombol yang ada di pesawat tersebut kepada Tia, meminta Tia untuk mencoba menerbangkan lagi pesawat tersebut, sementara Galuh tertidur di belakang. Selama penerbangan, tiba-tiba Gaus mengalami serangan jantung. Ia batuk dan sesak nafas. Sayangnya, Gaus pun pingsan di tempat yang mengakibatkan pesawat seketika langsung oleng hingga akan terjun bebas menuju ke bawah.
Tentu saja Tia dan Galuh panik. Tia mengambil alih pesawat dan meminta Galuh untuk mengangkat Gauss dari kemudi pilot. Sementara ia mencoba menerbangkan pesawat tersebut, mengarahkan pesawat tersebut ke atas agar tidak terjatuh menghantam lautan, dan dengan susah payah ia pun berhasil. Setelah kondisi pesawat dirasa mulai stabil, Galuh segera memindahkan tubuh Gauss dari kemudi pilot ke belakang. Ia mencoba menolongnya tapi terlambat. Gauss pun tak tertolong. Galuh dan Tia sedih atas kepergian Gauss, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan Gauss. Kemudian Galuh duduk di kursi pilot menemani Tia. Ia bertanya kepada Tia apakah Tia bisa menerbangkan pesawat ini. Tia menjawab tidak dengan entengnya, tapi ia dulu pernah belajar menerbangkan pesawat, hanya saja kejadiannya sudah lama. Mendengar hal itu, Galuh merasa was-was, ditambah mereka tidak mengetahui posisi mereka saat ini. Parahnya, GPS di pesawat itu rusak, begitu juga dengan ponsel mereka yang nggak berfungsi. Mereka mencoba menghubungi bantuan dari radio yang terdapat di pesawat, tapi tidak ada yang merespon. Autopilot juga rusak dan Tia tidak tahu bagaimana cara mendaratkan pesawat. Mereka melihat kompas apakah masih berfungsi. Kemudian Galuh mengatakan jika mereka harus menuju arah selatan lalu ke barat untuk menemukan daratan. Tia pun mengarahkan pesawatnya ke arah selatan. Selama mengudara, Tia dan Galuh melihat awan hitam di sekeliling mereka. Pesawat pun mulai sedikit tergoncang. Kemudian dari radio, seseorang merespon mereka. Itu adalah Salman, salah satu teman Gauss. Tia menceritakan apa yang terjadi dan mengatakan jika Gauss telah tiada akibat serangan jantung. Salman mencoba mengarahkan mereka selama mereka mengudara. Salman menanyakan tentang sisa bahan bakar yang mereka punya, dan sisa bahan bakar mereka tinggal 35% di tangki utama. Lalu Salman menyuruh Tia mengatakan detail lokasi mereka karena Salman gak bisa melihat posisi mereka dari monitor. Salman mengatakan jika mereka menuju ke arah selatan itu akan menghabiskan bahan bakar mereka. Salman menyuruh mereka menuju arah barat untuk menemukan daratan. Itu artinya mereka harus berbelok dan melewati badai tersebut. Karena badai, sinyal radio pun hilang dan komunikasi antara Tia dengan Salman terputus. Dengan berat hati, Tia berbelok memasuki gumpalan awan badai tersebut. Galuh dan Tia berpindah posisi tempat duduk. Tia duduk di kursi pilot, sementara Galuh duduk di kursi co-pilot. Tia mulai panik, ia ngerasa mereka nggak bisa menembus badai awan tersebut. Ditambah lagi pesawat mereka oleng terkena sambaran petir. Oleh karena itu, Tia berinisiatif mencoba menaikkan pesawatnya ke atas. Ia menerbangkan pesawatnya dengan sangat tinggi, berharap bisa segera keluar dari gumpalan awan badai tersebut. Galuh sempat merasa panik kenapa Tia membawa pesawatnya ke tempat yang lebih tinggi. Karena menurut Salman, mereka cukup mempertahankan ketinggian dan menembus gumpalan awan tersebut. Namun Tia merasa dengan membawa pesawat ini lebih tinggi, ia bisa melihat cuaca yang lebih cerah dan membawa mereka keluar dari badai awan tersebut. Dengan usaha yang keras, akhirnya Tia berhasil menembus gumpalan awan badai dan keluar dari sana menuju cuaca yang lebih cerah. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Mungkin karena gravitasi atau apalah membuat Tia merasa pusing. Ia pun jatuh pingsan dan mengenai kemudi pilot. Seketika kondisi pesawat mulai tak terkendali lagi dan terjun bebas ke bawah. Galuh yang panik disertai ketakutan mencoba mengangkat tubuh Tia dari kemudi pilot dan menyadarkannya. Gak lama Tia pun sadar. Ia pun juga kaget melihat pesawat mereka yang jatuh menuju ke bawah. Semua nggak berfungsi. Tia mencoba meminta tolong dengan menghubungi Salman tapi nggak tersambung. Pesawat dengan setia jatuh menuju ke bawah dengan kondisi badan pesawat yang berbolak-balik. Tia segera mencoba mengendalikan pesawat sekuat tenaga dan usahanya berhasil. Pesawat mulai berfungsi serta terkendali lagi. Tia bertanya kemana arah tujuan mereka saat ini. Ketika mereka melihat kompas, ternyata kompas mereka rusak. Untuk melihat petunjuk arah, Galuh membuat kompas dadakan dengan bahan seadanya dan itu pun berhasil. Mereka berada di arah utara saat ini. Mereka harus ke arah barat untuk menemukan daratan. Kemudian Tia membelokkan pesawatnya ke barat. Mereka pun berhasil keluar dari badai tersebut. Merasa kondisi mulai stabil, Galuh mencoba menghubungi Salman kembali tapi nggak ada jawaban. Setelah berada di arah barat, Galuh dan Tia mencari keberadaan daratan, tapi hanya lautan yang mereka lihat sepanjang mereka mengudara.
Tapi belum bisa dibilang mereka bakalan baik-baik saja. Masalah baru muncul, bahan bakar pesawat mereka menipis, hanya tersisa 5%. Tia dan Galuh mulai mencari cara bagaimana menambah bahan bakar pesawat. Awalnya Tia memindahkan bahan bakar cadangan dari tangki yang satunya, jadi ada 2 tangki bahan bakar ya, dan itu berhasil. Indikator bahan bakar mulai naik hampir menuju 75%. Namun tiba-tiba indikatornya menunjukkan bahan bakarnya sedikit demi sedikit menurun lagi. Menurut Galuh, ini pasti terjadi kebocoran di salah satu tangki atau saluran bahan bakar akibat badai awan sebelumnya. Galuh berinisiatif segera memperbaikinya sebelum kehabisan waktu. Dengan cara apa? Dengan cara ia akan keluar dari pesawat tersebut. Karena posisi tangki berada di badan luar pesawat. Sebelum keluar, ia mengikat badannya dengan tali yang disambungkan di pegangan tangan dekat pintu keluar. Ia menyuruh Tia untuk sedikit pelan menerbangkan pesawat. Setelah itu Galuh pun keluar. Ia memanjat dengan terus berpegangan di badan pesawat secara hati-hati dan usaha yang cukup ekstra. Galuh sedikit terpeleset ketika akan membuka pintu tangki, tapi syukurnya ia masih mengendalikan badannya dengan berpegangan di salah satu badan pesawat. Setelah itu ia mencoba lagi membuka pintu tangki tersebut dan muncratan bahan bakar mengenainya. Akibat muncratan bahan bakar, pintu tangki juga terlepas. Galuh juga hampir terjatuh, untung saja badannya terikat dengan tali. Ia juga tetap berpegangan di badan pesawat. Kemudian Galuh mencoba memperbaiki tangki yang bocor. Setelah berhasil, ia berniat kembali, namun sayangnya ia terpeleset lagi yang membuat ia terjatuh. Untung saja Galuh masih berpegangan di badan pesawat tersebut. Galuh meminta Tia untuk memotong sambungan tali yang terikat di badannya karena sambungan tersebut terlilit di salah satu ban pesawat. Dengan begitu ia bisa kembali masuk ke dalam pesawat yang dibantu oleh Tia. Tia meminta Galuh meraih tangannya. Dengan susah payah, akhirnya Tia berhasil membantu Galuh kembali masuk ke pesawat. Akibat peristiwa tadi, tangan Galuh patah dan terluka. Tia mengobati tangan Galuh tersebut menggunakan alat medis seadanya. Setelah itu mereka melihat kembali indikator bahan bakar yang tersisa 5% lagi. Tia mengatakan jika mereka harus membuat beban pesawat sedikit ringan untuk mengirit bahan bakar dengan cara membuang beberapa barang yang ada di dalam pesawat, termaksud tubuh Gauss, untuk meringankan beban pesawat demi keselamatan mereka. Dengan berat hati Tia harus melakukannya, menjatuhkan tubuh Gauss ke dasar laut berharap bisa mempertahankan bahan bakar. Ada satu barang lagi yang akan Tia buang, yaitu beberapa botol minuman. Namun Galuh melarangnya. Ia teringat jika minuman-minuman tersebut berbahan etanol, yang artinya bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pesawat mereka. Tapi tetap saja kendalanya, salah satu dari mereka harus keluar lagi dari pesawat untuk mengisi bahan bakar tersebut, karena tangki pengisian bahan bakar yang satu berada di atas sayap pesawat. Kali ini giliran Tia yang keluar melihat kondisi tangan Galuh yang terluka. Tia pun memberanikan diri keluar, berusaha meraih tangki dengan kondisi medan yang cukup sulit dan mengerikan. Ada 5 botol minuman yang mereka punya. Tia meminta Galuh memberikan satu persatu botol tersebut. Sayangnya botol pertama terlepas akibat terbawa angin, tapi untungnya 3 botol yang lain berhasil terisi ke dalam tangki. Sementara 1 botol yang tersisa terjatuh dan pecah akibat kelalaian Galuh yang kurang fokus. Setelah itu Tia kembali ke dalam pesawat. Namun sama halnya dengan Galuh, ia juga mengalami kondisi yang sulit agar bisa masuk kembali ke dalam pesawat. Dengan susah payah akhirnya ia pun berhasil. Bahan bakar pun terisi walaupun hanya sedikit, setidaknya memberikan mereka waktu untuk mencari daratan. Galuh mengatakan kepada Tia jika tadi ia sempat melihat sebuah pulau kecil. Mereka pun berputar-putar mencari pulau tersebut.
Setelah lama berputar-putar, akhirnya mereka menemukan pulau tersebut. Tia pun membelokkan pesawatnya menuju pulau itu. Sayangnya setelah hampir sampai, Tia bingung cara mendaratkan pesawat tersebut. Ditambah bahan bakar mereka yang habis dan mereka sempat melayang-layang di udara. Tapi mereka tetap berusaha untuk mendaratkan pesawat mereka. Ketika hampir mendekati pulau, pesawat mereka oleng yang mengakibatkan terjatuh menabrak permukaan laut dan tenggelam ke dasar laut. Tia membangunkan Galuh yang pingsan mencoba keluar dari dalam pesawat yang sudah berada di dasar laut. Tia berenang ke permukaan. Setelah sampai, ia tidak melihat keberadaan Galuh. Ia pun kembali menyelam untuk mencari Galuh. Tia menemukan Galuh yang pingsan dan tersangkut. Tia menyelamatkan Galuh, memakaikan Galuh rompi pelampung, dan Galuh berhasil tertolong naik ke permukaan. Setelah itu, Tia membawa Galuh berenang menuju pulau yang tadi mereka lihat. Tia berhasil ke pulau dan menolong Galuh yang masih nggak sadar. Nggak lama, Galuh pun sadar. Mereka merasa senang karena berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Merasa sudah aman, mereka berdua tertidur karena kelelahan. Namun masalah lain muncul lagi. Air laut tiba-tiba pasang, hampir menenggelami pulau tersebut. Tia panik karena pulau itu bukanlah pulau, melainkan hanya gunung pasir yang akan tenggelam jika air laut naik. Dan benar saja, ketika air laut naik, pulau tersebut hilang. Mereka berdua mengapung di tengah-tengah lautan yang dalam. Tia merasa putus asa. Ia takut jika ia akan mati tenggelam. Galuh yang merasa dirinya sudah nggak bisa terselamatkan lagi menawarkan rompi pelampungnya kepada Tia. Namun Tia menolak dan berkata jika mereka adalah satu tim. Apapun yang terjadi, dia akan bersama Galuh. Saat itu juga Galuh mengungkapkan perasaannya jika ia sangat mencintai Tia, begitu juga sebaliknya. Keajaiban pun tiba. Di saat mereka berdua putus asa, Tia melihat kapal nelayan yang lewat. Ia pun segera meminta tolong. Kemudian kapal nelayan tersebut menyelamatkan mereka berdua. Dengan rasa syukur yang tiada henti, mereka berjanji tidak akan ada lagi perpisahan. Disusul dengan film pun berakhir bahagia. Nah, itu dia alur cerita film Horizon Line. Gimana? Seru kan? Yah, seandainya semudah itu mengisi bahan bakar pesawat dan seberuntung itu ketika pesawat jatuh. Hidup ini benar-benar indah. Jangan lupa kalian harus nonton full film ini karena seru abis. Oke, sekian dulu dongengnya. Sampai ketemu di dongeng-dongeng berikutnya. Bye!